Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman pejuang NIP sekalian. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam limpahan rahmat serta lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Eva, yang akan bersama dengan teman-teman membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Oke, tetap semangat ya. Mari kita mulai. Nomor satu, memiliki kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga dianggap sikap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan masyarakat di lingkungannya merupakan cerminan dalam sikap dan perilaku nilai dasar bela negara, yaitu A. Kecintaan terhadap tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. D. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, jawabannya ya, kita harus mencari yang benar ya, jawaban yang benar ya. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D ya. Alasannya kenapa jawabannya yang D? Karena memiliki kemampuan bela negara sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin terhadap Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara yang baik secara psikis maupun fisik, dan juga semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kita lanjut ke dalam nomor 2. Anthony Ginting sebagai salah seorang atlet bulu tangkis Indonesia sudah berulang kali memenangkan kejuaraan bulu tangkis baik nasional maupun internasional. Karena kegigihannya dalam belajar dan berlatih, hal yang ditunjukkan oleh Anthony Ginting tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari A. Pengabdian, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Nasionalisme, kesadaran warga negara. Oke, di sini kita mencari yang sesuai ya, yang benar. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Ya. Alasannya karena menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang NRI ya, Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara sukarela atau secara wajib, dan D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Ya. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka hal yang ditunjukkan oleh Anthony Ginting adalah bentuk bela negara sesuai dengan profesi, yakni sebagai seorang atlet bulu tangkis. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke nomor 3. Penjajahan yang kita alami sekarang bukanlah penjajahan dalam bentuk fisik dan kekerasan seperti pada masa lampau. Namun, penjajahan yang kita alami kini adalah penjajahan secara halus yang menyerang akal, pikiran, serta akhlak kita. Penjajahan ini juga berlangsung dengan cara yang lebih modern dan akibatnya pun lebih besar dari penjajahan di masa lampau. Karena akal kita telah terjajah oleh ide atau pikiran yang liberalis, kapitalis, globalisasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jika tidak waspada, tanah air akan terus dibanjiri oleh produk asing. Komitmen kebangsaan yang dapat diwujudkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Meminta pemerintah untuk membatasi ekspor barang ke luar negeri. B. Membeli hasil panen petani dengan harga tinggi dan mengekspor ke berbagai negara. C.
membuka usaha, menyerap tenaga kerja, dan mengekspor hasil produksi. D. Menaikkan tarif bea cukai barang-barang impor. E. Melakukan kerjasama dengan perusahaan asing untuk memproduksi barang. Ya, di sini kita mencari yang sesuai ya, jadi yang benar seperti itu. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D ya, menaikkan tarif bea cukai barang-barang impor ya. Alasannya adalah karena usaha yang bisa negara dalam persaingan pasar bebas ya bisa lakukan untuk menekan barang impor masuk ke dalam negeri adalah dengan menaikkan tarif masuk sehingga barang dari luar pikir-pikir untuk masuk ke pasar Indonesia ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh negara adalah membatasi ya. Membatasinya dengan cara apa? Dengan cara menaikkan tarif bea cukai barang-barang impor tersebut. Seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam nomor selanjutnya. Nah, ini bacaannya banyak lagi. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Oke. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, ya. Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melakukan tawar-menawar apapun berkaitan dengan posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Hal ini terkait keberadaan pihak-pihak yang disebut Mahfud sengaja bekerja sama dengan negara lain untuk menyebarkan isu terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam rangka ingin memisahkan diri dengan bangsa Indonesia. Saat ini sangat marak terjadi adanya provokasi kepada sebagian rakyat di wilayah Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang bukan termasuk manfaat bela negara antara lain. Oke, jadi di sini kita mencari yang salah ya. A. Membentuk mental fisik yang tangguh. B. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. C. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. D. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Ya. Wah, di sini sudah kelihatan ya jawabannya ya, saya lupa ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Karena apa? Karena manfaat dari bela negara beberapa ya manfaat dari bela negara. Satu, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua atau yang B, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. C. Membentuk mental fisik yang tangguh. D. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. E. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. F. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. G. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. H. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. I. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. C. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Seperti itu ya, ini jawaban yang benar. Nah, sedangkan pilihan yang D yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan daripada bela negara. Oleh karena itu yang tidak sesuai di sini adalah jawaban yang D. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Ya. Nina adalah seorang murid sekolah dasar yang seringkali menunjukkan ketertarikan terhadap dunia politik. Ia bercita-cita ingin menjadi presiden agar bisa membela dan memperjuangkan negaranya. Sebagai murid sekolah dasar, hal yang terdekat yang bisa dilakukan Nina untuk membela negaranya adalah A. Mendapatkan pendidikan wajib militer sejak dini. B. Mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. C.
Pengabdian masyarakat dengan menjaga batas negara. D. Pengabdian diri berdasarkan kemampuannya. E. Ikut serta menangkal cybercrime. Ya, di sini juga sudah keluar duluan jawabannya. Oke, jadi jawabannya itu yang B ya. Mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Karena kasusnya si Nina itu masih murid sekolah dasar. Jadi dia masih belum bisa mengikuti yang lainnya, tapi dia yang wajib adalah mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga yang kita semua pelajari bermanfaat dan dapat menjadikan jalan agar teman-teman berjuang NIP sekalian lolos seleksi PNS ini. Amin. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.